Materi selanjutnya di mata kuliah minat kalian 3 yaitu sabun cair. Jadi kalau di praktikum dasar rekayasa proses dulu kalian sewaktu kelas 2, kalian sudah diajari membuat berbagai sabun dari sabun cuci piring, lalu sabun cair cuci tangan dan juga sabun transparan, sabun padat. Nah, di topik minat kalian 3 ini kita akan lebih membahas tentang sabun cair. Tentang apa itu sabun cair dan apa saja kandungan-kandungannya, kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Oke, sabun cair atau biasanya disebut sebagai bahan logam alkali dengan rantai monokarbosilik yang panjang. Jadi kalau ada orang yang bilang tentang bahan logam alkali dengan rantai monokarboksilik yang panjang, itu juga bisa mendefinisikan atau kata lain dari sabun cair. Biasanya larutan alkali yang digunakan ada dua macam. NaOH digunakan untuk menghasilkan sabun padat dan KOH digunakan untuk menghasilkan sabun cair. Sabun cair sendiri fungsinya adalah mengemulsi kotoran berupa minyak atau zat pengotor lainnya. Jadi biasanya kalau orang-orang pakai sabun supaya bersih ya. Nah, tugasnya sabun yaitu mengemulsi kotoran berupa minyak atau zat pengotor lainnya. Sabun sendiri bisa dibagi menjadi 5. Di sini ada laundry soap digunakan untuk sabun cuci, kemudian ada toilet soap untuk mandi, untuk perawatan kulit itu masuk ke toilet soap. Yang ketiga adalah tekstil, biasanya digunakan untuk proses deganing sutra atau scoring tekstil. Kemudian untuk acne soap berarti digunakan untuk pengobatan jerawat, membuat bakterinya mati ya, bakteri yang menyebabkan jerawat. Dan yang ketiga adalah super soap, digunakan untuk kulit sensitif karena kandungan gliserol dan biwax-nya rendah. Jadi kalau punya kulit sensitif, kita bisa menggunakan sabun yang memiliki kandungan gliserol dan biwax yang rendah. Proses pembuatan sabun sendiri bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama di sini adalah saponifikasi trigliserida, berarti mereaksikan trigliserida dengan basa alkali, ada NaOH, ada KOH, ada NH4OH. Kemudian proses yang kedua adalah saponifikasi metil ester asam lemak atau FAME ya. Berarti bisa digunakan menggunakan basa NaOH untuk menghasilkan sabun dan metanol. Dan proses yang ketiga adalah netralisasi asam lemak yang terdiri dari dua proses, yaitu proses hidrolisis dan proses netralisasi. Kalau proses hidrolisis berarti pembentukan asam lemak dari minyak atau lemak dengan bantuan air dan produk sampingnya adalah gliserol. Dilanjutkan proses netralisasi, berarti terjadi netralisasi asam lemak menjadi sabun dan produk sampingnya yaitu air. Nah, pada slide ini juga dijelaskan bahwa molekul dari sabun itu mengikat dua hal. Yang pertama adalah air dan kotoran. Di sini sabun memiliki gugus hidrofilik atau kita sebut sebagai water loving, cinta banget sama air ya. Kalau hidrofobik berarti dia takut sama air. Di sini sabun itu punya hidrofilik anionik yang kita sebut sebagai head atau kepala, dan ekornya itu sebagai hidrofobik yang terbuat dari hidrokarbon. Sehingga di sini dituliskan bahwa kalau bagian kepala dari molekul sabunnya itu suka dan bisa larut di dalam air, sedangkan untuk ekornya yang merupakan hidrokarbon itu tidak suka air, nggak bisa larut dari air, dan dia mengikat kotoran atau lemak-lemak yang ingin kita bersihkan. Di sini sabun juga merupakan surfaktan yang bisa mereduce atau menurunkan tegangan permukaan dari water atau dari air. Nah, dengan ditambahnya air, maka tegangan permukaan airnya itu, dengan ditambahkan sabun, maka tegangan permukaan airnya itu tidak akan besar sebelumnya ketika diberi sabun, sehingga airnya bisa mudah menyebar, mudah meresap ke kain atau ke
ke bagian-bagian yang ingin kita bersihkan sehingga sabun bisa masuk ke celah-celah regangan tersebut untuk membersihkan lemak atau mengikat lemak dan juga kotoran yang akan kita bersihkan dari kain atau objek yang ingin kita bersihkan. Seperti itu adalah fungsi atau cara kerja dari sabun, khususnya adalah liquid soap atau sabun cair. Jadi dia punya dua gugus, ekor dan kepala. Kepalanya adalah yang suka air, hidrofilik, sedangkan ekornya adalah hidrofobik, terbuat dari hidrokarbon. Ekornya tersebut yang nantinya akan mengikat kotoran atau lemak yang ingin dibersihkan. Selain itu, liquid soap atau sabun juga bisa disebut sebagai surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan dari air supaya airnya bisa menyebar, gampang terserap seperti itu ya, dan sabun juga bisa masuk ke regangan-regangan tersebut.